Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, insya Allah kita akan mempelajari atau melanjutkan materi bahasa Inggris secara online. Kita akan masuk ke Unit 2 atau bab kedua. Perhatikan ke papan tulis. Unit 2. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang berkenaan dengan kepemilikan suatu benda. Jadi kalau kalian lihat di bukunya halaman 9 dan 10, nah, nanti di semuanya itu ada vocabulary yang berkenaan dengan benda-benda dan penggunaan some dan any yang insya Allah akan Ustadz jelaskan di pagi ini ya. Sekarang kita perhatikan dulu bagian vocabulary. Vocabulary adalah kosakata. Kita mempunyai 13 kosakata yang akan dibahas. Oke, yang pertama adalah staples. Staples itu artinya semacam isi staples itu ya, stapler. Yang kedua, highlighters. Highlighters adalah stabilo yang biasa buat merangkum itu ya. Next, number 3, scissors. Scissors adalah gunting. Number 4, stamps. Stamps adalah perangko yang biasa digunakan untuk mengirim surat. Number 5, envelopes. Envelopes adalah amplop ya, untuk mengirim surat juga. Next, paper clips. Paper clips itu penjepit kertas atau klip kertas ya. Next, rubber bands. Rubber bands adalah karet. 8, paper. Sudah jelas paper adalah kertas. Next, tape. Tape itu artinya solasi ya, yang biasa kita gunakan untuk merekatkan sesuatu. Next, glue. Glue adalah lem. Next, stickers. Stickers adalah sebuah stickers atau perekat. 12, postcard. Postcard adalah kartu pos. Itu juga salah satu elemen untuk surat menyurat. Next, yang terakhir adalah markers. Markers adalah ini, artinya spidol. Ya, jadi nanti kalian tuliskan artinya ya, boleh di bukunya atau di buku tulis. Next, untuk memahami Unit 2 ini, kita harus paham dulu penggunaan some atau any. Kedua kata ini sama-sama berarti satu atau artinya sama, tapi ada perbedaan penggunaan kalimatnya. Perhatikan papan tulis. Untuk some digunakan hanya untuk kalimat-kalimat positif. Untuk any digunakan untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Nah, acuan ini sebenarnya ada pengecualian di beberapa kalimat, tapi kita gunakan yang paling basic aja dulu ya. Nah, some dan any sama-sama untuk menyatakan jumlah. Nah, menyatakan jumlahnya saat kita tidak bisa atau tidak perlu menentukan jumlah yang tepat. Untuk contohnya akan dibahas di bagian target. Perhatikan ke papan tulis. Oke. Untuk target berada di page 10 atau halaman 10. Yang ini ya, bisa nanti kita bahas bersama-sama. Oke, perhatikan target yang pertama. Di sini ada conversation ataupun percakapan antara Tony dan Ben. Ustadz tulis. Tony dan Ben. Di sini Tony bertanya, "Do you have any glue?" Nah, oke. Do you have any glue? Do you have any glue? Maksudnya adalah apakah kamu punya glue apa tadi? Lem. Good job. Lem. Nah, dijawab sama Ben. No, I don't. But I have some tape. Nah, kalau di sini ada kata no, berarti Ben tidak punya glue atau tidak punya lem. Tapi di sini ada but, tapi
I have some tape. Artinya adalah Ben punyanya tape atau solasi ya. Berarti di sini Ben punyanya solasi untuk menggantikan lem sebagai perekat. Kita perhatikan penggunaan some dan any-nya. Di awal sudah Ustadz jelaskan any digunakan untuk kalimat tanya. Sekarang kalau di contoh ini yang termasuk kalimat tanya adalah yang Tony. Karena itu kalimat tanya berarti menggunakan any, tidak menggunakan some. Dan kita cari sekarang kalimat positifnya. Ternyata kalimat positifnya ada di bagian sini. I have some tape. Dia positif untuk punya solasi. Berarti menggunakan some ya. Pokoknya intinya kalau any digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, sedangkan some digunakan untuk kalimat positif. Ini target kita yang pertama. Next, kita akan lanjut ke target yang kedua. Target yang kedua ada di tengah sini ya. Di situ ada percakapan antara Jenny dan Gogo. Jenny asked to Gogo. Jenny bertanya kepada Gogo. Gogo, do you have any staplers? Nah, kita lihat Jenny mengucapkan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya menggunakan any sebelum bendanya, jangan menggunakan some ya. Nah, jawaban Gogo, no, I don't. Oh ya, I don't have any staplers. Nah, kita lihat kalimatnya Gogo. No, I don't have any staplers. Kalau no di sini berarti Gogo tidak punya staplers. Oleh karena itu, berarti masuk ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, kita menggunakan any juga. Seperti kalimat tanya. Good job. Kita sekarang melaju ke contoh atau target yang ketiga. Oke. Di target yang ketiga, ini bertanya kepada orang ketiga. Gogo bertanya kepada perempuan yang menjadi temannya Jenny di situ. Gogo, does she have any envelopes? Nah, ini kalimat tanya, lagi-lagi menggunakan any sebagai penyebut bilangannya. Nah, jawaban dari Jenny, yes, she does. She has some envelopes. Nah, kira-kira nih, kalau kalimat di sini yes, temannya Jenny itu punya envelope nggak atau amplop nggak? Good job, punya. Karena di sini yes berarti iya. Karena kalimat ini kalimat positif, maka menggunakan some. Ya, di sini juga ada beberapa yang akan Ustadz jelaskan. Nah, kalau subjeknya she, maka di sininya menggunakan does. Jadi kalau does itu untuk she dan untuk he, ya. Kalau do nanti subjeknya ada I, you, they, dan we. Begitu juga dengan has. Untuk kalimat positif, has digunakan untuk subjek she dan he. Ini kalimat positif. Nah, kalau negatif, have. Tetap kembali ke have. Have dan has sama-sama artinya punya. Ya. Nah, kalau kalimat positifnya, have itu untuk I, you, they,
we. Ya. For the example. Contohnya adalah I have some paper. Saya punya beberapa kertas. Kalau kita rubah menjadi subjeknya he, berarti he has some paper, bukan have, tapi has karena subjeknya he. Oke? Good job. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan materi di hari ini. Silahkan untuk difahami. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi Ustadz Hendri ya, via WhatsApp atau via Microsoft Teams. Oke, see you next time insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.